Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu perkenalkan saya Ririn Mardia Dwi Gusti dengan NIM 2503501 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum bahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan sistem yang mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem ini mengatur berbagai komponen pendidikan agar saling berkaitan dan bekerja secara terpadu. Tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan yang bermutu sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Jalur pendidikan. Pada slide ini terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Jalur ini memiliki kurikulum, jenjang, serta ijazah yang diakui oleh negara. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan ini diselenggarakan di luar sekolah, misalnya melalui kursus, pelatihan, bimbingan belajar, atau lembaga keterampilan. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal berlangsung dalam pendidikan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti orang tua mengajarkan sopan santun, kejujuran, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama kepada anak. Ketiga jalur pendidikan ini saling melengkapi sehingga proses pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan keluarga. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan. Jenjang pertama yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD bertujuan memberikan rangsangan pendidikan kepada anak sejak usia dini agar siap mengikuti pendidikan selanjutnya. Jenjang kedua adalah pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Pada tahap ini, peserta didik memperoleh pengetahuan dasar, membentuk karakter, dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan lainnya. Jenjang yang ketiga yaitu pendidikan menengah yang terdiri atas SMA, SMK, atau MA. Jenjang ini bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Jenjang terakhir adalah pendidikan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, atau politeknik. Pendidikan tinggi ini bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan menghasilkan lulusan yang profesional sebagai sesuai. Selain jalur dan jenjang, terdapat beberapa jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum, yaitu pendidikan yang memberikan pengetahuan secara luas sebagai bekal melanjutkan pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan kejuruan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan tertentu seperti yang terdapat pada SMK. Ketiga adalah pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan penelitian di perguruan tinggi. Keempat adalah pendidikan profesi, yaitu pendidikan lanjutan yang mempersiapkan seseorang menjadi tenaga profesional, misalnya guru, dokter, atau apoteker. Yang kelima adalah pendidikan vokasi yang berfokus pada keterampilan praktis agar lulusannya siap bekerja. Yang keenam adalah pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan yang bertujuan memperdalam ilmu dan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir adalah pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ataupun memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa. Untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, yaitu standar mengenai kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Yang kedua adalah standar isi, yang mengatur materi atau kurikulum yang harus dipelajari. Yang kedua adalah standar isi, yang mengatur materi atau kurikulum yang harus dipelajari. Yang ketiga adalah standar proses, yaitu mengatur bagaimana kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan agar efektif. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang mengatur kualifikasi serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana, yaitu mengatur fasilitas yang harus tersedia seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran. Yang keenam adalah standar pengelolaan yang mengatur tata kelola sekolah atau lembaga pendidikan agar berjalan dengan baik. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan, yaitu mengatur kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan terakhir adalah standar penilaian pendidikan, yaitu mengatur cara mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara objektif dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Prinsip pertama adalah demokratis dan berkeadilan, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Prinsip kedua adalah tidak diskriminatif, yaitu pendidikan tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, kondisi ekonomi, ataupun latar belakang lainnya. Prinsip ketiga adalah berlangsung sepanjang hayat, yang berarti proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi terus berlangsung sepanjang kehidupan. Prinsip keempat adalah mengembangkan budaya belajar, yaitu mendorong masyarakat agar memiliki semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Prinsip terakhir adalah melibatkan peran masyarakat, karena keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai kesimpulan, sistem pendidikan nasional merupakan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan dilaksanakan melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang saling melengkapi. Selain itu, mutu pendidikan dijaga melalui standar nasional pendidikan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan mampu menghasilkan generasi Indonesia yang berkarakter, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.